Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Perdata akan menjelaskan materi makalah kami yaitu subjek hukum, perihal orang dalam hukum, perihal badan hukum dan analisis hukum. Subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menerima hak dan kewajiban dari hukum, sehingga dari pengertian tersebut, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum dibagi menjadi dua pengertian, yaitu A. Naturalic person, atau yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. B. Reg person, yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta. Sedangkan badan hukum atau reg person dibedakan pula dalam dua macam, yaitu 1. Badan hukum publik, yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara. 2. Badan hukum privat, yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta. Yang B. Perihal orang dalam hukum. Yang pertama, manusia sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum berdasarkan dari terjemahan Recht subject atau Belanda atau love of subject yaitu Inggris. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Yang kedua, pengakuan manusia sebagai subjek hukum. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum sejak masih di dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup, sebagaimana dalam pasal 2 KUH Perdata sebagai berikut. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah ada. Pasal 2 KUH Perdata. Yang ketiga, kecakapan bertindak dalam hukum. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang atau manusia tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang manusia dibolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan atau manusia yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Yang keempat, pendewasaan. Pendewasaan atau perlunakan yaitu suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu atau untuk semua tindakan. Dengan demikian, menurut pasal 424 KUH Perdata, anak yang dewasa dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Dan yang terakhir ada pengampuan. Pengampuan atau kuratel yaitu suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut kurandus, pengampunnya disebut kurator, dan pengampuannya disebut kuratel. Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan hakim yang ia dengan adanya permohonan pengampuan. Yang dapat mengajukan permohonan pengampuan adalah yang pertama keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya, dan yang kedua keluarga sedarah dalam garis lurus,
Yang ketiga, suami dan istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Yang keempat, diri sendiri. Dan yang kelima, kejaksaan. Perihal badan hukum. Pengertian badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia. Syarat-syarat pembentukan badan hukum. Menurut Profesor Myers, tahun 1948, doktrin ilmu hukum menetapkan 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada harta kekayaan sendiri. Yang kedua, ada tujuan tertentu. Yang ketiga, ada kepentingan sendiri. Yang keempat, ada organisasi yang teratur. Teori badan hukum. Yang pertama, teori fisik. Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Contohnya, direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau koperasi. Yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan atau Dulles-Vermogen-Story. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum dan badan hukum untuk melayani kepentingan tertentu. Contohnya, yayasan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Yang ketiga, teori organ atau organen teori. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. Contohnya, pada koperasi memiliki alat perlengkapan organisasi seperti RUPS, pengurus, dan lain-lain. Yang keempat, teori harta karena jabatan atau Van het Ambtelijk Vermogen. Menurut teori ini, badan hukum ialah sesuatu badan yang mempunyai harta benda yang berdiri sendiri. Yang kelima, teori milik bersama atau Property Collective Theory. Teori ini mengajarkan bahwa badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban seluruh anggota. Pembagian badan hukum. Badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, badan hukum publik atau kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik. Yang kedua, badan hukum privat atau keberadatan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Analisis kasus subjek hukum. Contoh kasus. Si A merupakan pengguna mobil yang seenaknya menerobos lampu merah sehingga mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas serta melanggar peraturan. Berikut analisis kasusnya. Ditinjau dari subjek hukum, si A merupakan pemegang kewajiban dan hak masyarakat kota. Dalam kasus ini, si A disebut sebagai subjek atau pelaku hukum karena si A dengan sesuka hati menerobos lampu merah. Hal ini tentunya melanggar peraturan lalu lintas. Sekian video dari kami kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.